Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ke-15 bulan Ramadan, sudah masuk pertengahan bulan ya teman-teman. Semoga tetap istiqomah ya dalam beribadah puasanya dan lancar sampai nanti hari Lebaran. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Hari ke-15, berarti tokoh ke-15 yang akan saya menceritakan di sini adalah Julaibib. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, nanti saya cantumkan linknya di sini. Saya cantumkan linknya di sini untuk playlistnya. Vokabnya nanti saya cantumin di sini. Ada yang mungkin belum menonton dari tokoh pertama sampai dengan yang sekarang, nanti saya temukan di sini. Julaibib radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang tidak terlalu terkenal, bahkan mungkin di telinga teman-teman tidak terlalu mungkin asing di telinga teman-teman. Bahkan di kalangan sahabat Rasulullah SAW pun beliau juga bukanlah orang yang masyhur. Dari namanya pun Julaibib dan perawakannya pun dekil, kotor, dan pendek, jelek lah. Julaibib bisa dibilang adalah sahabat Rasulullah SAW yang fakir miskin. Jangankan buat makan sehari-hari, buat tempat tinggal saja pun beliau tidak punya. Bahkan pernah di suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, kenapa kamu tidak menikah?" Julaibib pun menjawab, "Siapa yang mau dengan saya Rasulullah?" Besoknya bertemu lagi lah dengan Rasulullah. Julaibib pun ditanya lagi, "Julaibib, kenapa kamu tidak mau menikah Julaibib?" Kemudian Julaibib pun menjawabnya, "Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah dengan kondisi seperti ini?" Akhirnya terus ditanyakan seperti itu, akhirnya mungkin kesal ya si Julaibibnya, dan di suatu hari Rasulullah SAW pun meminta kepada Julaibib, "Pergilah kamu ke kaum Ansor, datangi satu rumah pemimpinnya dan bilang kamu adalah utusan saya dan kamu ingin menikahi anaknya." Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi berangkatlah Julaibib ke kaum Ansor, perumahan kaum Ansor. Nah, dia mendatangi satu rumah dan ternyata di rumah itu menurut kabar adalah rumah keluarga yang mempunyai anak wanita yang sangat cantik di kalangan kaum Ansor. Bertemulah Julaibib dengan orang tuanya. Yang bertemu pertama kali adalah ayah dari si wanita ini. Akhirnya Julaibib pun bertemu dengan ayah dari si wanita ini dan mengutarakan apa maksud dan tujuannya dia datang ke rumah tersebut, bahwa maksud dan tujuan dia datang ke rumah tersebut adalah untuk melamar anak dari si bapak ini. Nah, bapak dari si atau ayah dari si anak ini pun merespon maksud dan kedatangan dari si Julaibib, berkata, "Lihatlah Julaibib, kondisimu seperti ini, asal usulmu pun tidak jelas gitu, dan harta pun kamu tidak punya. Tapi tunggu sebentar, aku akan berunding dengan istriku." Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia masuk lagi ke dalam, memanggil istrinya buat berunding. Nah, ibu dari si wanita ini pun juga sama responnya, kaget melihat siapa yang datang ke rumahnya untuk melamar anaknya. "Lihatlah Julaibib, kondisimu seperti ini, masih ada laki-laki yang pantas untuk melamar anak saya." Orang tua dari wanita yang akan dilamar oleh Julaibib ini memberikan respon penolakan terhadap datangnya Julaibib ke rumah tersebut. Mungkin ini hal yang wajar ya, manusiawi ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang mungkin sudah menikah dan punya anak wanita, ketika ada yang mau datang melamar, mungkin kita nanti sebagai orang tua akan mempertanya-tanya atau mempertanyakan, siapa pria yang melamar anak wanita saya, terus bagaimana kondisinya, terus bagaimana asal-usulnya, apakah dia mempunyai pekerjaan atau tidak. Jangan sampai nanti anak perempuan kita atau anak wanita kita menikah dengan laki-laki yang
tidak jelas asal-usulnya dan malah jadi sengsara seperti itu teman-teman. Ini hal yang wajar sebenarnya, tapi memang disinilah diuji seberapa patuhnya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW atau orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, ternyata obrolan antara Julaibib dengan orang tua si anak wanita ini itu terdengar oleh si anaknya. Dia mendengar kalau kedua orang tuanya telah menolak Julaibib atau menolak lamaran dari Julaibib. Kemudian si wanita ini pun berkata, "Ayah, ibu, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian menolak utusan Rasulullah SAW? Kenapa kalian menolak perintah Rasulullah SAW?" Kedua orang tuanya pun kaget melihat respon dari si anaknya. Terus kemudian anaknya pun berkata dia tidak peduli asal-usulnya Julaibib seperti apa, dan dia meminta untuk segera dinikahkan. Seperti itu teman-teman. Jadi si anaknya malah setuju dengan lamaran dari si Julaibib. Dia tidak peduli kondisi si Julaibib seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, bagaimana orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW itu tahu bahwa perintah Rasulullah SAW itu memang harus dipatuhi, dan memang ya seperti itu seharusnya tak patuh dengan perintah Rasulullah SAW. Singkat cerita, akhirnya Julaibib menikah dengan wanita tercantik di kaum Ansor. Bisa dibayangkan teman-teman ya, Julaibib yang buruk rupa, dalam tanda kutip buruk rupa, memang sangat jelek. Kondisinya diceritakan atau diriwayatkan Julaibib adalah sahabat Rasulullah SAW yang memang sangat jelek, menikah dengan wanita tercantik dari kaum Ansor. Subhanallah, bahagia banget pasti Julaibib. Tapi di malam pertama itu memang Julaibib belum sempat istilahnya menjamah istrinya, terdengar petikan dari sahabat Rasulullah SAW yang lain. "Wahai tentara-tentara Allah, berkumpullah, malam ini kita akan berjihad." Seketika itu Julaibib langsung berangkat, meninggalkan istrinya, langsung mengenakan baju perang, langsung berangkat ke medan perang dan berkumpul dengan tentara-tentara Allah. Kalau kita di kondisinya seperti Julaibib gimana ya teman-teman ya? Baru menikah malam pertama, udah gitu istrinya paling cantik lagi atau tercantik di negeri itu. Terus mau malam pertama malah dapat panggilan dari bos buat tugas. Gimana? Berat, bos. Emang bener-bener sahabat Rasulullah SAW itu memang orang-orang terpilih lah untuk bisa menjalankan perintah-perintah dari Rasul dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, berangkatlah Julaibib ke medan perang. Setelah selesai perang, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kumpulkan semua jenazah para syuhada. Para syuhada yang telah gugur dikumpulkan oleh para sahabat, dan Rasulullah pun bertanya, "Di mana Julaibib? Saya tidak melihatnya." Kemudian sahabat juga malah balik bertanya kepada Rasulullah, "Julaibib siapa ya Rasul?" Ternyata memang Julaibib memang tidak terlalu terkenal di kalangan para sahabat, bahkan ya tadi tidak terlalu masyhur lah namanya gitu. Akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang turun tangan untuk mencari Julaibib dan menemukan Julaibib telah mati syahid. Rasulullah sangat bersedih melihat Julaibib mati syahid, dan kondisinya ketika Rasulullah SAW melihat adalah di sekeliling jenazah Julaibib itu ada 7 orang musyrikin yang meninggal. Di situ berarti Julaibib telah bertarung dan telah membunuh 7 orang musyrikin tersebut. Rasulullah sangat bersedih. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Julaibib, engkau telah membunuh 7 orang musyrikin. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bagian diriku dan diriku adalah bagian darimu." Julaibib pun mati syahid, dan bidadari surga berebutan untuk menjadi pendamping Julaibib di surga. Subhanallah teman-teman, kisah dari Julaibib ini semoga bisa menginspirasi atau bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kalau Allah sudah berkehendak, jodoh pun akan kita dapatkan, tentunya dengan balik lagi dengan ketakwaan kita kepada Allah dan kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian kisah dari Julaibib, kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang mungkin teman-teman belum pernah dengar. Di hari ke-15 bulan Ramadan, semoga kita tetap istiqomah. Untuk yang belum nonton
video ke kisah ke-1 sampai dengan yang ke-14 bisa lihat di end card ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.